Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita hari ini akan memasuki materi kita yang selanjutnya setelah kita kemarin habis PHTBS. Maka kita akan masuk materi kita selanjutnya, di mana materi ini itu mengenai ketenaga kerjaan. Gitu. Jadi nanti di materi ketenaga kerjaan itu banyak yang akan kita bahas. Sebenarnya nanti kita akan ketemu 3 kali pertemuan, di mana untuk saat ini kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaannya dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem upah. Materi selanjutnya juga sistem upah. Oke, sebelumnya saya sih berharap bahwa kondisi kalian pada saat ini adalah kondisi yang sangat baik, kondisi yang sangat sehat, jauh kita dijauhkan dari segala penyakit. Dan jangan lupa tetap berolahraga untuk imun kita biar sehat. Oke, kita akan masuk ke materi. Jadi Bapak harap kalian menyimak, memperhatikan, dan dimasukkan dalam otakmu. Jadi biar semuanya akan terkoneksi dengan baik. Oke. Tentang ketenaga kerjaan di sini. Ini dia peta konsepnya. Bagian hubungan antara penduduk dan ketenaga kerjaan. Kita akan membahas tentang ini. Ya. Nanti kita bahas ini. Untuk pertemuan pertama kita masih di angkatan kerja. Apa sih itu namanya angkatan kerja? Apa sih itu namanya beban angkatan kerja? Apa sih nanti itu pengangguran dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Pengertian ketenaga kerjaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan disebutkan bahwa ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Itu isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi dari pengertian itu dapat kita simpulkan bahwa atau dapat kita pahami bahwa ketenaga kerjaan itu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa bekerja, maupun sesudah masa kerja. Itu. Lalu ini sedikit informasi aja. Apabila kalian nanti menjadi seorang karyawan di suatu perusahaan, yang harus kalian ingat itu adalah kalian harus baca dulu kontraknya itu yang seperti apa. Karena apa? Sangat-sangat vital kalau bagi perusahaan yang sudah besar sekali, itu sangat vital dan sangat fatal sekali. Kenapa? Apabila pertama kalian masuk, itu kalian akan diangkat, oke lah, misalnya ke SPG atau apa, mungkin pertama kalinya dia jadi apa? Jadi mungkin kontrak. Nah, kontrak itu atau bukan karyawan tetap ya. Kontrak itu kalian bisa lihat di situ. Kalian bisa lihat di situ masa aktifnya atau masa berlakunya berapa. Misalnya dimulai dari 30 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Itu masa kontrakmu. Jadi kalau misalnya tanggal 31 Desember 2020 itu kamu habisnya. Kalau misalnya dari perusahaan itu tidak ada omongan lah bahasanya atau tidak ada itikat baik, misalnya perpanjang ataupun selesai, biasanya kalau selesai maka langsung akan dikeluarkan surat lagi bahwa masa kerjamu atau masa kontrakmu selesai sampai di sini. Perusahaan itu tidak memperpanjang. Nah, atau kalau misalnya memperpanjang, maka sebelum di tanggal 31 maka kalian akan diinformasikan untuk menandatangani kontrak lagi. Nah, itu kalau perusahaan yang HR-nya bagus. Tapi kalau misalnya di situ HR-nya ya kurang paham ataupun terkadang HR-nya lupa, maka
sebenarnya secara otomatis di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kalian sudah menjadi karyawan tetap gitu. Dan itu sudah dilindungi. Itu untuk menjadi ilmu kalian aja. Oke, kita selanjutnya tentang penduduk. Penduduk itu apa sih yang dinamakan penduduk? Oke, mungkin kalian akan berpikir saya penduduk asli sini, saya penduduk pendatang. Nah, kita asal bisa ngomong aja tapi kita tidak tahu apa yang kita katakan penduduk. Penduduk itu adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, itu dinamakan penduduk. Gitu. Selanjutnya mengenai tenaga kerja. Ini dia. Tadi itu tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan. Ketenaga kerjaan itu atau tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Itu dinamakan tenaga kerja. Selanjutnya, angkatan kerja. Angkatan kerja di sini menurut BPS, Badan Pusat Statistik, angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja. Usia kerja itu di mana? Dinamakan bahwa kita sudah memasuki masa usia kerja atau kita dikatakan usia kerja itu apabila umur kita itu sudah 15 tahun ke atas. Jadi penduduk usia kerja atau penduduk yang usianya di atas 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dengan demikian angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran gitu. Jadi angkatan kerja ini itu ada dua, adalah angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang masih pengangguran gitu. Jadi kayak kalian walaupun kalian kelas 11 saat ini, tapi umur kalian sudah 15 tahun ke atas, kalian bisa dikategorikan sebagai angkatan kerja. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja itu berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan. Sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Itu tentang kesempatan kerja. Intinya kesempatan kerja itu adalah peluang bagi seseorang untuk mulai bekerja atau memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, keterampilannya. Nah, di sini ada jenis-jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja itu dibagi menjadi dua. Itu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan keahlian. Berdasarkan sifatnya, tenaga kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohani atau non-fisik. Yang kedua adalah tenaga kerja jasmani yang berkaitan dengan fisik. Tenaga kerja rohaniah atau rohani merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contoh dari tenaga kerja rohani atau non-fisik itu seperti direktur, konsultan, manajer. Jadi yang bisa dikatakan yang elit-elit lah, gitu, itu bisa dikatakan tenaga kerja rohani. Yang dimana bekerjaannya itu dia lebih menggunakan otaknya atau pemikirannya, ide-idenya. Gitu. Sedangkan tenaga kerja jasmaniah atau tenaga kerja jasmani atau tenaga kerja yang berkaitan dengan fisik, itu adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik, otot. Contohnya itu seperti pekerja bangunan atau kuli bangunan, supir, angkutan, penyapu jalanan, gitu. Atau segala sesuatu pekerjaan yang dia menggunakan otot ataupun tenaga, lebih mengandalkan otot. Jadi bukan berarti tenaga kerja rohaniah tidak menggunakan otot juga, tapi presentasinya itu yang diutamakan. Yang dimana di dalam tenaga kerja rohani itu adalah sekitar 80% si tenaga kerja itu lebih mengandalkan pemikiran, idenya, dan 20%-nya baru menggunakan ototnya. Sedangkan kebalikannya dengan tenaga kerja jasmania atau tenaga kerja jasmani di mana 20%-nya dia menggunakan ide atau pemikiran dia dan
80%-nya itu menggunakan ototnya. Tapi jangan kalian berpikir tandanya kalau tenaga kerja rohania itu tidak kedot-kedot dong Pak, tidak atletis gitu. Tidak juga. Buktinya kayak siapa ya? Itu tetap aja bisa menjaga tubuhnya dengan baik. Oke, selanjutnya berdasarkan keahlian. Tadi kan berdasar sifatnya itu tenaga kerja dibagi menjadi 2. Sedangkan berdasarkan keahlian itu tenaga kerja dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih serta tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik di sini ini adalah tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan atau tenaga kerja yang mengikuti pendidikan secara formal. Gitu. Misalnya akuntan, dokter, bidan, arsitek, guru, hakim, dan pengacara. Itu adalah tenaga kerja digolongkan adalah tenaga kerja terdidik. Kayak saya itu salah satunya adalah tenaga kerja terdidik. Sedangkan tenaga kerja terlatih itu adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dari latihan-latihan atau kursus. Jadi dia tidak atau mengikuti pendidikan informal, bukan formal. Seperti kursus-kursus itu. Contohnya supir, pemangkas rambut, penjahit, penata rias dan lain-lainnya yang keterampilannya atau keahliannya didapat dari kursus. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, di mana tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang memperoleh keterampilannya dari otodidak atau tenaga kerja yang tidak mengikuti pendidikan baik formal maupun informal. Jadi bisa dikatakan ini adalah seperti kayak tukang sapu, tukang parkir, buruh, dan pesuruh. Gitu. Kayak tukang parkir kan tidak perlu, jadi tukang parkir itu kan tidak perlu mengikuti pendidikan formal maupun informal. Dia secara otodidak dan secara ini sudah bisa untuk jadi tukang parkir. Tapi kita tanya dulu, dia parkir apa dulu ya? Kalau dia parkir mobil, ya otodidak. Tapi kalau misalnya parkir pesawat, ya dia harus mengikuti keterampilan. Masa ayo kiri-kiri, nggak bisa gitu. Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Tadi yang pertama berdasarkan sifatnya tenaga kerja dibagi menjadi 2, rohania dan jasmania. Berdasarkan keahliannya tenaga kerja dibagi menjadi 3, terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan tenaga kerja dibagi menjadi 3 juga, yaitu tenaga kerja bagian produksi, di mana di sini adalah dia di bagian kalau bahasa di perusahaan itu refinery, dia memproduksi atau membuat sebuah produk. Gitu. Yang kedua tenaga kerja bagian pemasaran, ini adalah tenaga kerja yang dimana fungsinya marketing, jadi dia memasarkan barang yang sudah diproduksi itu. Yang ketiga ada tenaga kerja bagian umum dan administrasi, itu bisa dikatakan tenaga bagian kantoran, gitu. Kayak akuntan dan lain-lain itu juga bisa dikatakan tenaga kerja bagian umum dan ADM gitu. Jadi kalau di dalam perusahaan itu nanti akan ada tiga tempat. Ada yang dinamakan saya kerjanya di office. Ternyata dia itu bisa dikatakan adalah tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Saya kerjanya di bagian belakang atau bagian produksi atau bahasa itunya bagian refinery kalau di dalam itunya. Tandanya dia bagian produksi itu. Lalu saya kerjanya selalu keluar, lobi sana, lobi sini. Ternyata itu digolongkan sebagai tenaga kerja bagian pemasaran atau marketing. Yang mana yang enak? Kalau misalnya Pak, enakan yang mana? Tenaga kerja bagian produksi, pemasaran atau bagian umum? Semuanya itu kalau bagi saya sih dikatakannya ya enak saja semuanya. Yang penting adalah kita bekerja dengan hati, kita bekerjanya dengan ikhlas, kita bekerjanya dengan happy dan senang. Jadi semuanya itu bisa kita lalui. Kalau misalnya kita kerja dengan gerundel, kita kerjanya sudah nggak fun, saya yakin dimanapun tempatmu bekerja, baik di bagian produksi, bagian pemasaran ataupun bagian ADM, kamu tidak akan bisa. Gitu. Oke, kita lanjut. Berdasarkan hubungan dengan produk.
Ini yang keempat. Tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Itu tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang di pabrik yang secara tidak langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Itu tenaga kerja langsung. Oke, kebalik. Tenaga kerja langsung itu tenaga kerja yang di pabrik yang secara langsung, ini salah. Secara langsung terlibat pada proses produksi, tenaga kerja langsung. Dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Itu tenaga kerja langsung. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung, itu adalah tenaga kerja yang di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Maksudnya gini, oke, nantinya pada saat nanti kalian kalau anak-anak SMK pasti mengetahui tentang tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang dimana itu nanti akan dikaitkan di dalam produksi atau BOP, biaya overhead pabrik. Kalau di dalam anak SMK akan tahu bahwa ini sebenarnya termasuk dalam akuntansi biaya. Ini akuntansi biaya nantinya. Nanti di dalam akuntansi biaya kalian akan membahas ini. Kalau kita anak SMA ya kita belum sedikit paham. Nanti mudah-mudahan kalau kalian nanti setelah lulus kalian ngambil kuliah di bagian bisnis, mengambil di bidang akuntansi, maka kalian akan mengetahui dan akan mempelajari tentang akuntansi biaya. Di mana jadi tidak asal-asalan gitu. Ini sama aja kaitannya dengan barang. Kenapa terkadang kok orang jual barang itu mahal gitu. Abang jual ini kok begini harganya. Itu tadi karena pada saat dia ingin menentukan biaya itu, harga barang itu, harga produk itu, dia akan mengkalkulasi atau akan menghitung semuanya. Baik biaya totalnya, mau biaya barangnya, bahan bakunya dihitung, biaya tenaga kerjanya dihitung, biaya produksinya dihitung, itu dikalkulasikan, dijumlahkan atau dihitung, maka akan mendapatkan biayanya. Nanti kalian akan itu. Kalau kalian menjadi seorang wira swasta, juga kalian akan mempelajari itu. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kita pertemuan yang pertama, jadi kita ulas kembali bahwa di dalam ketenaga kerjaan itu nanti ada namanya angkatan kerja, ada namanya kesempatan kerja. Yang harus kalian ketahui, angkatan kerja itu adalah manusia ataupun orang yang usianya di atas 15 tahun ke atas, itu sudah dimasukkan dalam angkatan kerja. Jadi angkatan kerja nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja yang sudah bekerja dan angkatan kerja yang pengangguran atau belum bekerja. Lalu dalam jenis-jenis tenaga kerja nantinya akan ada sifatnya. Jenis-jenis tenaga kerja itu ada berdasarkan sifatnya, berdasarkan keahlian, berdasarkan fungsi pokok, dan berdasarkan hubungan dengan produk. Oke, itu yang bisa disampaikan. Kita akan ketemu di minggu depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan, salam NKRI.